Ketika hati penuh dengan ketulusan, keikhlasan kepada Allah, maka perilaku keseharian kita dan akhlak kita penuh dengan kedamaian dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam bukan hanya sekedar nabi. Beliau memiliki banyak gelar yang disandang. Beliau termasuk Khalilullah, kekasih Allah. Beliau juga termasuk di antara satu dari 5 nabi yang disebut ulul azmi, seorang nabi yang diberikan ujian yang begitu sangat berat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mampu kemudian dihadapi dengan penuh kesabaran dan diatasi dengan penuh tekad untuk bisa tetap dekat dengan Allah, patuh dan taat kepada Allah. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikenal sebagai Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan rasul. Sesuatu yang luar biasa apa yang kemudian membuat seorang Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mengemukakan satu pesan dari Allah kepada anaknya langsung diterima itu? Apakah sama dengan kita yang menyampaikan sesuatu buat anak kita langsung didengar atau diterima anak kita, atau anak kita justru melengos atau kemudian tidak patuh dan tidak taat kepada kita? Beberapa doa-doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam, inilah doa yang secara khusus diabadikan dalam Al-Quran. 3 permohonan Nabi Ibrahim alaihissalam yang memohon kepada Allah, yang pertama agar memiliki keturunan yang soleh, yang kedua adalah bermohon kepada Allah agar dirinya dan anak keturunannya nanti tidak menjadi orang yang kafir akidahnya, tidak menjadi orang yang kafir amaliyah karena menyembah berhala atau sesuatu yang kemudian dibesar-besarkan dan dilebih-lebihkan dari dalam kehidupannya, dan berdoa agar kemudian dirinya dan keturunannya nanti konsisten untuk melaksanakan sholat. Apakah kita sebagai orang tua sudah pernah berdoa berulang-ulang dengan doa dibacakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga kemudian anaknya langsung menerima apa yang menjadi pesan yang luar biasa, dan tidak semua orang untuk menerima itu? Barangkali ketika kita berbicara dengan anak kita, mungkin dia menolak, padahal itu pesan-pesan biasa. Bagaimana seandainya pesan itu sesuatu yang luar biasa sampai aku bermimpi bahwa engkau aku sembelih, fandur madza tara, gimana pendapatku wahai anak? Inilah yang harus kita biasakan ketika berkomunikasi dengan anak kita. Beri dia kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Ketika kita sampaikan dengan hati, jangan dengan kekerasan, atau jangan dengan pokoknya saya sebagai seorang ayah dengan otoritas yang seperti itu. Dia ajak jalan Nabi Ismail untuk berbincang sesuatu, setelah itu baru disampaikan di waktu yang tepat, dan kemudian bisa menghargai keadaan putranya itu. Allah mengingatkan, jangan sampai kita punya keturunan yang lemah. Lemah apa saja? Lemah imannya, lemah ekonominya, lemah fisiknya, lemah mentalnya, terutama lemah dalam akidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari atas mimbar ini saya mengajak saya pribadi dan hadirin senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan apa yang menjadi titah perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi cegah larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sadar dan kita paham bahwa puncak pendakian keberagamaan seorang muslim, seorang mukmin adalah menjadi orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwalah yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan terlebih nanti di akhirat. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahkan kemudian dalam konteks apa yang sudah pernah kita lakukan, kenapa kemudian orang bertakwa itu akan menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah? Karena ketakwaanlah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan keridhaannya kepada hambanya manakala dia bertakwa. Maka dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37 yang sudah mungkin sering kita dengar di suasana Idul Adha ini adalah la yanallahu luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Allah tidak menerima daging-daging sembelihan itu. Allah tidak menerima darah-darah binatang yang sudah kemudian dihempaskan itu. Tetapi Allah menerima ketakwaan dari kalian. Artinya bahwa tradisi yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, orang-orang kafir Quraisy itu, yang kemudian mempersembahkan sesuatu kepada yang dianggap Tuhan mereka dengan jalan mendekatkan diri dengan mengorbankan ternak-ternak itu, lalu kemudian darah-darah binatang itu ditempelkan di dinding-dinding Ka'bah itu, lalu kemudian juga daging-dagingnya ada yang kemudian dengan aroma yang sangat harum kemudian dimasak sehingga kemudian asapnya ke langit, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yunani kuno, dan mereka beranggapan bahwa Tuhan akan senang dengan itu. Tetapi bukan, Allah tidak menerima itu semuanya, tetapi yang diterima adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya keikhlasan, ketulusan dia ketika berkurban. Bahwa efek sosial dari kurban itu adalah berbagi makanan dengan daging-daging ternak yang sudah disembelih itu untuk menguatkan fisik kita, untuk menguatkan kecerdasan kita, sehingga kemudian kita bisa mencari ilmu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di samping itu yang lebih utama itu adalah yang diterima adalah ketakwaan kita kepada Allah. Artinya keikhlasan, ketulusan hati ketika berkurban pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau suatu saat pernah Rasulullah menyebutkan at-taqwa hahuna sambil berisyarat kepada dadanya, takwa itu ada di sini. Dalam hadis disebutkan juga bahwa ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat salal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ingatlah bahwa di dalam tubuhmu itu ada satu daging yang kalau daging itu baik maka akan baiklah seluruh perbuatanmu. Begitu sebaliknya, jika daging itu kemudian tidak baik, maka tidak akan baik pula apa yang akan dilakukan. Dan itu adalah hati. Ketika hati penuh dengan ketulusan, keikhlasan kepada Allah, maka perilaku keseharian kita dan akhlak kita penuh dengan kedamaian dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, bahwa yang dimuliakan oleh Allah adalah orang-orang yang bertakwa itu. Sehingga banyaklah setiap Jumat ini kita diingatkan untuk mengevaluasi tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama yang kemudian mendefinisikan takwa itu adalah ayyaj'alal insan bainahu wa baina adzabillah wiqayah. Bahwa ada seseorang yang kemudian menjadikan batasan dirinya dengan batasan dengan azab Allah itu, dan itu adalah
ketika melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Sehingga ada ulama yang kemudian dengan indah memberikan gambaran tentang ketakwaan itu. Engkau selalu biasa ditemukan oleh Allah di saat ada perintah-perintah Allah, dan engkau tidak ditemukan, tidak didapati saat itu ada di larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketakwaan inilah yang kemudian akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga generasi salaf itu ada yang kemudian khawatir dan cemas dengan Quran surat Al-Maidah ayat 27 yang kemudian memberikan gambaran innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah itu hanya akan menerima amal-amal orang-orang yang bertakwa. Ada kecemasan, ada kekhawatiran, apakah dirinya termasuk orang yang bertakwa atau tidak. Maka kalau kemudian Jumat itu merupakan sebuah kumpulan berkumpulnya umat Islam mengevaluasi dirinya tentang tingkat ketakwaannya, adalah sesuatu yang sangat penting untuk selalu kita ingat pada posisi dan grade mana kita sudah tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat bahwa yang hanya akan diterima oleh Allah adalah ketakwaan, tingkat keikhlasan dan ketulusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mempersembahkan apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau belajar dari persembahan pertama untuk berkurban itu adalah anak Adam yang bernama Qabil dan Habil. Yang diterima kurbannya adalah Habil. Habil itu memberikan ternak yang terbaik, sedangkan Qabil kemudian mempersembahkan tanam-tanaman dan sayuran yang tidak sempurna. Yang wujud dari ketidaksempurnaan berkurban itu adalah karena ketidakikhlasan hati, karena hatinya merasa eman, hatinya kemudian tidak tulus penuh kepada Allah. Padahal yang diterima bukan kurbannya itu, tetapi yang diterima adalah keikhlasan dan ketulusan dia dalam memberikan sesuatu yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari-hari ini kita masih berada di suasana Idul Adha, di mana kita mengingatkan satu peristiwa besar, bagaimana kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya melakukan satu peristiwa sehingga kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang luar biasa dan sangat monumental itu selalu ada dalam Idul Adha. Hadirin yang dirahmati Allah, saat ini kita hanya akan menarik satu sisi dari apa yang menjadi kelebihan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Karena kita tahu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam bukan hanya sekedar nabi, beliau memiliki banyak gelar yang disandang oleh beliau. Beliau termasuk Khalilullah, kekasih Allah. Beliau juga termasuk di antara satu dari 5 nabi yang disebut ulul azmi, seorang nabi yang diberikan ujian yang begitu sangat berat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mampu kemudian dihadapi dengan penuh kesabaran dan diatasi dengan penuh tekad untuk bisa tetap dekat dengan Allah, patuh dan taat kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam juga kemudian di dalam Quran ada nama surat yang kemudian surat ke-14 namanya surat Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam juga kemudian dikenal sebagai Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan rasul itu. Yang kalau ditarik dari garis putra Ishak itu akan muncul Nabi Yakub, Nabi Yusuf dan seterusnya. Lalu kemudian dari nasab Nabi Ismail sampai Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kemudian kenapa disebut sebagai Abul Anbiya wal Mursalin, sebagai bapak yang melahirkan banyak keturunan para nabi dan rasul, keturunan yang saleh, yang luar biasa. Yang menjadi menarik satu sisi ini adalah begitu luar biasanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan pesan kepada Ismail sampai kemudian diterima pendapatnya untuk kemudian disembelih itu. Kira-kira kita bertanya, apakah kemudian ketika kita menyampaikan pesan sebagai orang tua kepada anak, akankah diterima sebagaimana Nabi Ismail itu kemudian menerima pendapat dari ayahnya itu? Ada apa? Sesuatu yang luar biasa apa yang kemudian membuat seorang Nabi Ibrahim alaihissalam
ketika mengemukakan satu pesan dari Allah kepada anaknya langsung diterima itu? Apakah sama dengan kita yang menyampaikan sesuatu buat anak kita langsung didengar atau diterima anak kita, atau anak kita justru melengos atau kemudian tidak patuh dan tidak taat kepada kita? Maka hadirin yang dirahmati Allah, di antaranya adalah di dalam Al-Quran itu diabadikan beberapa doa-doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dan di antara doa itu ada 3 doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian diabadikan di dalam Al-Quran, yang khusus mendoakan agar memiliki keturunan yang soleh itu, sehingga kemudian disebut Abul Anbiya wal Mursalin. Itu keturunannya adalah orang-orang yang kemudian menjadi nabi dan rasul, menjadi orang-orang yang soleh. Di antara doa-doa itu ada 3 doa yang khusus untuk memohon agar kemudian mendapatkan dirinya sebagai orang tua yang memiliki anak keturunan yang soleh itu. Yang pertama adalah di Quran surat As-Saffat ayat 100. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi habli minas salihin, meminta kepada Allah agar kemudian dikaruniai keturunan yang soleh. Kemudian dalam Quran surat Ibrahim ayat 35 yang mendoakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi ij'alni hadzal balad amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Berdoa kepada Allah agar negeri Mekah itu menjadi negeri yang aman. Lalu kemudian berdoa kepada Allah agar Nabi Ibrahim dan keturunannya nanti dijauhkan dari menyembah berhala. Kemudian di Quran surat Ibrahim ayat 40 doanya adalah Rabbij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati wa taqabbal du'a. Memohon kepada Allah agar nanti dirinya dan keturunannya bisa konsisten kemudian dalam melaksanakan sholat. Inilah doa yang secara khusus diabadikan dalam Al-Quran. 3 permohonan Nabi Ibrahim alaihissalam yang memohon kepada Allah, yang pertama agar memiliki keturunan yang soleh. Yang kedua adalah bermohon kepada Allah agar dirinya dan anak keturunannya nanti tidak menjadi orang yang kafir akidahnya, tidak menjadi orang yang kafir amaliyahnya karena menyembah berhala atau sesuatu yang kemudian dibesar-besarkan dan dilebih-lebihkan dari dalam kehidupannya, dan berdoa agar kemudian dirinya dan keturunannya nanti konsisten untuk melaksanakan sholat. Apakah kita sebagai orang tua sudah pernah berdoa berulang-ulang dengan doa yang kemudian dibacakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga kemudian anaknya langsung menerima apa yang menjadi pesan yang luar biasa, dan tidak semua orang untuk menerima itu? Barangkali ketika kita berbicara dengan anak kita, mungkin dia menolak, padahal itu pesan-pesan biasa saja. Bagaimana seandainya pesan itu sesuatu yang luar biasa sampai aku bermimpi bahwa engkau aku sembelih, fandur madza tara, gimana pendapatku wahai anakku? Ini adalah pesan yang luar biasa, bukan hanya sekedar pesan-pesan biasa yang sering kita sampaikan kepada anak kita yang kadang-kadang dilanggar. Karena doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam itu sebelumnya memohon betul kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kemudian diberikan anak yang soleh, anak yang kemudian konsis dalam salatnya, dan kemudian terhindar dari memberhalakan apa yang ada di dalam dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada ulama yang kemudian menyebutkan karena keberhasilan komunikasi orang tua kepada anaknya itu, sehingga pesan itu kemudian diterima dengan baik oleh anaknya. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam itu berlaku setara dan sejajar kepada anaknya. Dia tidak menggunakan otoritas sebagai seorang ayah kepada anaknya dengan memaksa, lalu kemudian dengan cara sesuatu yang menyakiti anaknya atau merendahkan. Tidak. Tapi kemudian disampaikan, fandur madza tara, kira-kira gimana pendapatmu wahai anakku? Inilah yang harus kita biasakan ketika berkomunikasi dengan anak kita. Beri dia kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Ketika kita sampaikan dengan hati, jangan dengan kekerasan, atau jangan dengan pokoknya saya sebagai seorang ayah dengan otoritas yang seperti itu. Yang disampaikan itu adalah bahasa yang sejajar dan setara. Kemudian yang
Kedua adalah kata-katanya begitu sangat santun dan terpilih ketika mengatakan qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka. Jadi begitu sangat santunnya seorang ayah menyampaikan pesan itu kepada anaknya. Kemudian yang ketiga kata ulama, ketika menyampaikan pesan itu Nabi Ibrahim alaihissalam waktunya tepat. Dia kemudian ajak jalan anak-anaknya dulu. Dia ajak jalan Nabi Ismail untuk berbincang sesuatu. Setelah itu baru disampaikan di waktu yang tepat dan kemudian bisa menghargai keadaan putranya itu. Dan yang keempat adalah ketika berdialog dengan anaknya, dia menemukan sesuatu yang luar biasa karena yang dicari itu adalah titik temu antara pemahaman seorang ayah dengan anaknya. Apakah selama ini kita sudah berdoa untuk anak-anak kita seserius Nabi Ibrahim? Dan apakah ketika kita berkomunikasi dengan anak-anak kita seserius dan sesantun dan sebaik apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga kemudian melahirkan kesolehan dari anak-anak kita? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memang para ulama itu menyebutkan bahwa anak yang soleh itu yang merupakan investasi akhirat buat seorang tua, bahwa hadis yang sudah cukup masyhur itu, jika sudah mati anak Adam itu maka terputus amalnya kecuali 3. Nah, salah satu di situ disebutkan adalah doa dari anak yang soleh. Berbahagialah kalau kemudian kita memiliki anak yang ketika nanti kita mati, anak-anak kita selalu mendoakan kita. Siapa yang dimaksud dengan anak yang soleh itu? Di kitabnya Anul Ma'bud itu yang merupakan syarah Abu Daud itu disebutkan di sana bahwa anak yang soleh itu adalah anak yang menjalankan kewajiban agama, lalu kemudian dia menjauhi dosa-dosa besar. Itulah anak yang soleh. Yang anak soleh itu disandangkan kepada seseorang yang merupakan anak, karena tidak akan dapat pahala kecuali dari sandangannya sebagai seorang anak yang selalu berbakti kepada Allah dan selalu menghormati orang tuanya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada yang berpendapat bahwa anak yang soleh itu adalah anak keturunan orang beriman, anaknya orang mukmin yang dia istiqomah untuk tetap konsis melakukan kewajiban agamanya. Jadi apa saja boleh, peran apa saja yang diperankan oleh anak kita yang nanti akan menjadi anak kita, siapapun dan model apapun boleh, tetapi dia harus menjadi soleh. Mau jadi dokter silakan, mau jadi insinyur silakan. Jadi apapun anak kita dalam maisha kehidupannya, ketika dia mencari hidup dan dia punya profesi apapun, yang penting adalah doa anak kita menjadi soleh. Jangan kita berdoa hanya ansih kepada keduniaan, ya Allah jadikan anak saya dokter, karena dia berpikir bahwa ketika dia jadi dokter dia akan menjadi orang yang luar biasa, nanti dia akan dapat ekonomi yang luar biasa, jadi insinyur, jadi pejabat. Doa-doa simbol-simbol keduniaan itu yang kita kemudian sampaikan kepada Allah, padahal harusnya kita mendoakan anak kita menjadi anak soleh. Apapun peran yang profesi yang kemudian akan muncul pada dirinya, tetap yang kita doakan dengan penuh kesungguhan kepada Allah adalah mendoakan anak kita menjadi anak soleh, sehingga pesan-pesan apapun yang diberikan oleh kita kemudian bisa didengarkan oleh anak kita, sebagaimana Nabi Ismail menerima pesan Nabi Ibrahim yang luar biasa itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memang tidak mudah ya. Kalau ada orang alim yang menyebutkan kalau kita menginginkan anak-anak kita menjadi anak-anak soleh sudah sejak dari kandungan sampai kemudian niat kita dan sebagainya, maka kasih yang pertama, kasih makan yang halal, kasih makan makanan yang halal, karena itu punya pengaruh besar terhadap pertumbuhan dirinya, baik mental, psikologisnya maupun perilakunya. Kalau kita sebagai orang tua yang kemudian memberikan harta anak kita dengan harta yang haram, harta yang subhat, maka lihat saja bagaimana perilakunya itu. Kasih makan makanan yang halal, kemudian kasih dengan kasih sayang yang luar biasa. Kita menganggap bahwa anak kita itu adalah amanat yang dititipkan Allah kepada kita, yang nanti kita akan dimintai tanggung jawab sebagai seorang ayah, sebagai orang tua buat anak-anak kita itu. Dan beri dia dengan tangisan air mata. Tangisan air mata itu adalah maknanya di sepertiga malam terakhir
Kita khusus mendoakan juga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Kita cium kening mereka dan selalu mendoakan anak kita menjadi anak yang soleh. Sebegitukah yang sudah kita lakukan? Seserius bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian menjadi contoh uswah bagi keluarganya, sebegitukah kita? Ataukah kita hanya kemudian memarahi diri kita yang suka kemudian menyalahkan anak yang kemudian banyak tidak mendengarkan kita dan membuat apa yang kita sampaikan tidak diterima dengan baik? Itulah yang harusnya kita pikirkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat 9 itu, hendaknya kamu takut kepada Allah, nanti meninggalkan keturunan yang lemah. Bertakwalah kamu kepada Allah dan berucaplah dengan kalimat-kalimat yang tegas. Allah mengingatkan jangan sampai kita punya keturunan yang lemah. Lemah apa saja? Lemah imannya, lemah ekonominya, lemah fisiknya, lemah mentalnya, terutama lemah dalam akidah itu. Jangan sampai meninggalkan anak-anak kita seperti itu. Kalau kita berharap nanti bisa berkumpul kembali dengan keluarga kita bersama di surga sebagaimana keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Teruslah muhasabah bagaimana kita ayah sebagai seorang bapak, sebagai seorang ayah buat anak-anak kita, dan bagaimana kita mengevaluasi anak-anak kita untuk mengantar menjadi anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa memberikan sebuah wacana buat kita, wawasan untuk kemudian berdoa kepada Allah agar anak keturunan kita betul-betul menjadi qurrata ayun, menjadi penyejuk mata yang kemudian selalu melakukan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah dan juga menerima pesan-pesan kita dengan baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak solehah, bukan hanya sebagai perhiasan dunia, bukan hanya sebagai fitnah atau ujian pada kita, apalagi bukan akan menjadi musuh kepada orang tuanya. Kita berharap mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang qurratu a'yun. Kita berharap juga mudah-mudahan siapapun yang hamil, siapapun yang kemudian diberikan oleh Allah agar kemudian melahirkan putra-putrinya penuh dengan kasih sayang dan mencintai anaknya, sehingga kemudian Allah pun tidak murka dan tidak marah dengan apa yang dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hisid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.